Alhamdulillah, ungkapan kami bersyukur. Kami haturkan kehadirat Allah As-Sabur, Zat Sang Maha Pengatur, penata kehidupan dengan rapih dan teratur. Maha sempurna pemilik tunggal sifat takabur, tempat seluruh hambanya menyembah dan tafakur. Karena rahmatnya yang tanpa batas dan ukur, kita dapat bermujalasah dan bermuwajahah. Belajar dengan guru matematika. Setelah itu pulang ke rumah. Sebelum tausiah ini saya buka, mari bersama kita ucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi. Segala zat yang maha ghafur, Zat yang maha syukur, yang telah melimpahkan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat bertatap muka di acara Quran Fest yang diselenggarakan oleh Stik Al-Multazam, yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya, Najwa Afifah dari SMA Islam Al-Ansor Putri, untuk menyampaikan tausiah yang berjudul Kemuliaan Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah mengetahui bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang keberadaannya diturunkan kepada umat manusia melalui utusannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kitab suci Al-Quran menjadi penutup bagi kitab-kitab suci sebelumnya seperti Zabur, Taurat, dan Injil. Kitab suci Al-Quran ini terdiri dari 6.000 ayat dan memiliki 114 surat serta terangkum dalam 30 juz. Kitab suci Al-Quran diturunkan secara turun-temurun selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dan diturunkan secara berangsur-angsur di Mekah dan Madinah. Hadirin yang berbahagia, Al-Quran adalah petunjuk tentang bagaimana seharusnya manusia hidup. Keberadaannya mengarahkan manusia untuk menggapai kebahagiaan duniawi dan akhirat. Berbagai rahasia keilmuan dan kehidupan terkandung dalam Al-Quran. Banyak dari mereka yang menjadi bernilai dan berharga setelah dekat dengan Al-Quran. Sebutlah para sahabat Nabi dan ilmuwan Muslim yang kehidupannya menjadi berharga setelah dekat dengan Al-Quran. Al-Quran adalah maha karya Tuhan, yang dengannya kita bisa menjalani kehidupan dengan damai dan bahagia. Lalu, sudahkah kita menjadikan Al-Quran sebagai dasar panduan untuk hidup? Ataukah kita hanya menaruhnya di sudut almari tanpa pernah menyentuhnya? Dan seberapa baikkah keislaman kita hari ini? Dan seberapa dekatkah kita dengan Allah melalui ayat-ayat Al-Quran? Dan seberapa dekatkah kita dengan ayat-ayat sucinya? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada begitu banyak kemuliaan dari kitab suci Al-Quran. Di antaranya adalah yang pertama, terjaganya kemuliaan Al-Quran. Dalam firman-Nya Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami benar-benar memeliharanya.
Al-Quran surat Al-Hijr, surat ke-15 ayat 9. Keaslian Al-Quran dapat ditelusuri dari perjalanan sejarah di mana ada begitu banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh orang-orang kafir sejak zaman dahulu sampai sekarang. Tetapi usaha-usaha yang dilakukan pun semuanya gagal total. Di era modern, pemalsuan Al-Quran dilakukan oleh kelompok Ahmadiyah dengan menyusun kitab tazkirah yang menurut mereka merupakan wahyu yang Allah turunkan kepada Mirzan Ghulam Ahmad. Pada tahun 2009, penerbit asal Amerika Omega 2001 dan One Press membuat Al-Quran palsu dengan judul hardcover Furqanul Haq atau The Furqan. Dan kali ini pun usaha itu gagal total. Yang kedua, Al-Quran tidak bertentangan dengan sains modern sebagai buah akal manusia. Dalam firman-Nya Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami, kelak kami akan masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami akan ganti dengan kulit lainnya, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 56. Ayat inilah yang mendorong Dr. Tagata Tejasen, Ketua Departemen Anatomi Universitas Chiang Mai, Thailand, masuk Islam. Al-Quran banyak mengupas hal-hal yang berkaitan tentang sains. Kesesuaian inilah yang menjadikan minat umat dan muslim untuk masuk Islam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran begitu mulia kedudukannya, sehingga kita amat bodoh jika kita hanya menyimpannya di almari. Oleh karena itu, semoga kita senantiasa mempelajari, memperdalami, serta menggali ayat-ayat Al-Quran supaya kita menjadi orang-orang yang dekat kepadanya melalui ayat-ayat Al-Quran. Sebagai penutup tausiah ini, saya mengingat salah satu kutipan dari buku karya Rhonda Byrne yang berjudul The Magic. Bukunya berisikan tentang rasa bersyukur. Inspirasinya dari surat Ibrahim ayat ke-7. Di dalamnya dia mengatakan, if you thanks to Allah, Allah will give you more. Padahal dia sendiri adalah seorang ateis, tidak percaya tentang keberadaan Tuhan. Dia hanya percaya kepada dirinya dan alam. Tapi dia menggunakan Al-Quran sebagai isi dari buku tersebut. Lalu di bawahnya dia menuliskan, no matter what you are, no matter who you are, no matter what religion you follow, and no matter what you are religious or not, this Quran bring to you into the real life. Dia mengatakan bahwa bukunya ditujukan kepada seluruh dunia. Dia saja menggunakan Al-Quran. Mengapa kita yang sebagai muslim tidak menggunakan Al-Quran dan tidak bangga terhadap Al-Quran? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak ada kata seindah doa. Tak ada perbuatan yang baik sebaik memohon maaf dan bertaubat. Dari apa yang saya ucapkan, semoga menjadi amal ibadah dan doa. Dan apa yang saya ucapkan, kurang lebihnya saya memohon maaf kepada hadirin sekalian. Jika ada sumur di ladang, bolehlah menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, insya Allah kita akan bertemu lagi. Jalan-jalan bersama ayah, jangan lupa membawa jarum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.